Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fisatullah Irawan, absen 16 dari kelas 9D. Kali ini saya akan membahas materi IPS bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. A. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didukung oleh memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut BPUPKI. A. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI kedua. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan membentuk republik. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut BPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Dr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota BPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah orang 6, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas pertama BPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Bikana, Aidit, dan Zairo Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi dengan membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa ini dilatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Muhammad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Hatta. Kalimat pertama berisi pertanyaan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. D. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. BPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. D. Pembentukan kementerian. D. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Dan F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. A. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api.
6. Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana. Dan yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949. B. Perjuangan diplomasi. 1. Perundingan Linggajati. 2. Perundingan Renville. 3. Perundingan Royan. Keempat, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat. B. Kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. C. Gangguan keamanan. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Masalah inflasi. B. Blokade laut. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Melakukan diplomasi ke India. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Dan yang terakhir, ke-6, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. B. Masa demokrasi parlementer tahun 1950-59. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan UUD 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. B. Sistem kepartaian. C. Pemilu 1955. D. Gangguan keamanan. Yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau juga disebut RMS yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumogil. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Dan yang terakhir, 4. Pemberontakan PPR RI dan Permesta. E. Konferensi Asia Amerika dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. 2. Perkembangan ekonomi. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. B. Sistem keekonomi gerakan benteng. C. Nasionalisasi perusahaan asing. D. Finansial ekonomi atau FINEK. Dan terakhir E. Rencana pembangunan 5 tahun RPLD. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer ada 3, yaitu A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kesenian. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. 1. Perkembangan politik. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Penyimpangan terhadap UUD 1945. C. Kekuatan politik nasional. D. Politik luar negeri, yaitu 1. Oldivu dan Nivu. 2. Politik mercusuar. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. 5. Pembebasan Irian Barat. Dan E. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Yang kedua, perkembangan ekonomi. A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas. B. Evaluasi mata uang rupiah. Dan terakhir C. Deklarasi ekonomi. Yang terakhir nomor 3 yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. D. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 98. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. 1. Perkembangan politik. A. Super Semar. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat. Isi dari surat tersebut yaitu 1. Bubarkan PKI.
2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Terakhir 3. Turunkan harga. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Dan yang terakhir, ikut memperkasai pembentukan ASEAN. C. Penyederhanakan partai politik. D. Pemilihan umum. E. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disebut P4. Dan terakhir, F. Dui fungsi ABRI. 2. Perkembangan ekonomi. A. Program jangka pendek. B. Program jangka panjang. Yang terakhir nomor 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Yang pertama, transmigrasi. Kedua, keluarga berencana. 3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Dan C. Kebudayaan. E. Masa reformasi tahun 1998 sampai masa kini. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. 1. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. 2. Perkembangan politik, yaitu A. Sidang Istimewa MPR 1998. B. Otonomi daerah. C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapuskan Dui fungsi ABRI. Dan yang terakhir E. Penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, perkembangan ekonomi. A. Pemerintah Presiden B.J. Habibie. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, dan terakhir pengurangan utang luar negeri. Yang terakhir nomor 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Dan yang terakhir nomor 3. Kurikulum 2013. Yang terakhir C. Kebudayaan. Dan sekian, terima kasih.